Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini kita bertemu lagi di video kali ini. Saya melanjutkan penjelasan tentang program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yang tentunya di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kita mulai dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ini merupakan bagian dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa, yang tentunya bagian dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan itu sendiri. Dalam kesempatan ini, saya sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semenjak tahun 2016 sampai sekarang tahun 2020. Tentunya sudah melalui banyak hal, melalui beberapa program kegiatan yang sudah kita jalankan di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan alhamdulillah kita sudah mencapai akreditasi, tentunya melalui perjuangan rekan-rekan sekalian dari tim yang solid, mahasiswa, dosen, alumni, pengguna, dan seluruh stakeholder dan keluarga besar Civitas Akademika Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Kita memperoleh nilai B pada tahun 2018, dan mudah-mudahan perjuangan akan kita lanjutkan demi perbaikan dan demi kebaikan. Insya Allah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia akan lebih maju di masa-masa yang akan datang. Yang pertama di sini yang akan saya sampaikan sebagai ketua program studi, tentunya tidak terlepas dari mimpi. Dan mimpi ini biasanya diterjemahkan dalam istilah visi. Dan visi ini sebuah capaian yang harus dicapai oleh semua orang. Tentunya karena kita program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, visi kita sudah kita tetapkan melalui pengkajian yang mendalam, pengkajian dari seluruh stakeholder yang telah kita libatkan. Dan visi kita di sini yang sudah kita buat, yakni menjadi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang unggul dan kreatif di Sumatera Utara bagian selatan pada tahun 2028. Dan waktu ini mungkin waktu yang sangat singkat, karena hari ini tahun 2020 dan kita harus mencapai mimpi yang kita buat itu pada tahun 2028. Di sini kata kuncinya ada unggul, ada kreatif. Unggul yang dimaksudkan itu kita mengadopsi dari Fakultas Pendidikan IPS dan Bahasa, kita mengadopsi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, dan harus sejalan visi institusi, fakultas, dan program studi. Unggul di sini kita terjemahkan dalam keunggulan program studi kita dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang kita buat singkatannya TIK. Dan kreatif tentunya ini tidak terlepas dari kegiatan mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi, khususnya di program studi kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang kreatif dan kreasi. Dan ini kata kunci identitas pembeda kita dari seluruh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ada di Indonesia, tentunya khususnya di Sumatera Utara, di wilayah LLDIKT 1 Sumatera Utara. Nah, di sini visi ini akan kita capai tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan program-program yang kita terjemahkan dalam misi. Misi kita yang pertama yakni menciptakan tenaga pendidik yang berbudi pekerti berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ini barangkali kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, dimanapun berada, misi yang kita kerjakan ini salah satu tujuannya sejalan dengan pemerintah. Ini tujuannya menciptakan tenaga pendidik yang berbudi pekerti berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya di sini kata kuncinya karakter. Bahwa untuk mencapai keunggulan teknologi informasi komunikasi TIK, dan keunggulan itu sifatnya kreasi, sifatnya kreatif, kita wujudkan, kita laksanakan melalui misi yang pertama, menciptakan peserta didik khususnya mahasiswa ini lulusannya menjadi
seseorang yang berkarakter. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengajaran kebahasaan kesusastraan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jelas sebagaimana keunggulan kita dalam teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari pengajaran bahasa Indonesia, dari kebahasaan kesusastraan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas calon pendidik yang produktif dalam berkarya melalui seni dan budaya daerah. Artinya, seni kita tingkatkan tidak terlepas dari kearifan lokal dan budaya daerah. Yang keempat, memberikan peluang kepada calon pendidik untuk mempublikasikan karya ilmiah, karya intelektual dalam jurnal nasional dan mengikuti forum ilmiah. Artinya di sini kita bersama dengan mahasiswa, melibatkan dosen, bagaimana caranya hasil karya-karya ilmiah itu kita publikasikan, dan kalau bisa mahasiswa dan dosen itu diikutkan dalam forum-forum ilmiah. Yang kelima, memberikan peluang kepada calon pendidik dalam mengembangkan diri untuk kemampuan kebahasaan, kepenulisan, kesusastraan, kejurnalistikan, dan penyuntingan. Dalam artian, luaran dari misi ini, kita berharap selain jadi guru bahasa Indonesia, mahasiswa dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Institut Pendidikan Tapanuli Selatan mampu menjadi sebagai penulis, mampu menjadi sebagai sastrawan, mampu menjadi jurnalistik, mampu dalam kegiatan penyuntingan. Itu luaran yang kita harapkan, luaran tambahan selain jadi guru. Yang keenam, menumbuh kembangkan minat meneliti dan pengabdian kepada masyarakat bagi calon pendidik. Tentunya ini tidak terlepas dari peran dosen, dari peran perguruan tinggi, bahwa kita mempunyai komitmen dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi tidak terlepas dari mahasiswa. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama lokal, nasional pada bidang pendidikan, bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan asas manfaat dan saling menguntungkan. Dan kerjasama ini tentunya tidak terlepas dari kemitraan stakeholder yang kita harapkan di kemudian hari lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini setelah lulus memperoleh gelar sarjana pendidikan dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, dia mampu bekerja, mampu dalam kegiatan profesi, selain jadi guru bahasa Indonesia, dia mampu bersaing menjadi penulis, menjadi editor, menjadi sastrawan, menjadi penyunting, khususnya ahli dalam kegiatan bahasa. Barangkali dalam kesempatan video kali ini yang bisa saya sampaikan mulai dari mimpi yang kita buat dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan gambaran misi yang akan kita kerjakan untuk mencapai misi, untuk mencapai visi pada tahun 2028. Terima kasih.